televisi Al Jazeera. Yang dari Mesir dilaporkan di mana pengadilan Mesir memvonis seempat dari pimpinan Ikhwanul Muslimin dengan hukuman mati dalam sebuah peristiwa yang disebut atau dikenal luas di media sebagai peristiwa kantor Al-Irsyad. Selain itu juga pimpinan Ikhwanul Muslimin itu Muhammad Badi dan juga wakilnya Khairat Syakir divonis dengan penjara seumur hidup, dan ada 13 pimpinan Ikhwanul Muslimin lainnya yang juga dihukum seumur hidup. Ya, pada akhir Februari pada Desember lalu pengadilan Mesir mengajukan persoalan vonis mati ini kepada Mufti Umum Mesir, dan akhirnya diputuskan di akhir Februari setelah mendapat persetujuan dari Dewan Mufti terkait dengan hukuman mati. Sementara itu dari Yaman dilaporkan ada sejumlah korban tewas dari milisi Syiah Al-Houthi akibat dari sebuah serangan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak dikenal, tepatnya berasal dari dilakukan oleh para kelompok milisi kabilah. Pada saat yang sama, demonstrasi terus melanda berbagai kota di Yaman seperti ibu kota San'a, kota Taiz, dan kota Aden. Mereka mengecam kelompok Syiah Al-Houthi, di mana kelompok Syiah Al-Houthi masih menguasai kantor-kantor milik pemerintah. Ini adalah gambaran di Yaman, di mana demonstrasi masih terus melanda berbagai kota. Pada saat yang sama juga eskalasi kekerasan juga terus meningkat. Yang terbaru adalah serangan dari kelompok kabilah di wilayah kota Rada yang terletak di pusat Yaman, di mana kemudian milisi Syiah Al-Houthi menjadi sasaran dari kemarahan kelompok kabilah akibat dari penguasaan atau kudeta yang dilakukan oleh kelompok Syiah Al-Houthi ini. Sementara itu juga badai demonstrasi terus melanda berbagai kota di Yaman, seperti di ibu kota San'a, di kota Taiz, di kota Aden, dan juga sejumlah kota lainnya. Mereka menuntut agar milisi Syiah Al-Houthi melucuti senjata mereka dan mengakhiri kudeta yang mereka lakukan, juga mengakhiri pendudukan mereka terhadap berbagai kota-kota, berbagai tempat-tempat maupun kantor-kantor milik pemerintah yang merupakan simbol dari pemerintahan demokratis Yaman. Sementara itu, Aden atau yang terletak di selatan saat ini menjadi ibu kota sementara, di mana kemudian Presiden Abdurrabbu Mansur Hadi mulai menjalankan tugasnya di kota Aden ini. Dilaporkan pula bahwa kedutaan besar Amerika Serikat akan segera memulai atau membuka kantornya di kota Aden ini. Sementara itu juga Presiden Abdurrabbu Mansur Hadi juga sudah bertemu dengan Dubes Saudi di kota Aden ini. Sementara itu partai Hizbul Mu'tamar Al-Am yang merupakan pimpinan yang dipimpin oleh mantan Presiden Ali Abdullah Saleh menolak pemindahan upaya dialog ke kota Aden dari sebelumnya di ibu kota sana. Ini merupakan sikap yang sama yang dipilih oleh milisi Syiah Al-Houthi. Sementara itu juga ada milisi Syiah Al-Houthi terus memaksakan kehendaknya agar berbagai dialog itu sesuai dengan kehendak mereka. Sementara itu berbagai kelompok kabilah Ahmadiyah yang berdekatan dengan ibu kota sana, mereka melakukan demonstrasi di depan batalion mobil atau brigade mobil pertama. Mereka mengecam akibat tewasnya seorang perempuan Yaman dan juga seorang lainnya luka-luka. Mereka menuntut milisi Syiah Al-Houthi bertanggung jawab dan menyerahkan senjata mereka akibat dari perbuatan mereka. Ibu dari perempuan tersebut melaporkan bahwa anaknya tewas, dan juga ada anak-anak juga ditakut-takuti oleh milisi Syiah Al-Houthi tersebut. Sementara itu seorang aktivis demonstrasi Yaman ditemukan dibuang di tengah jalan dalam kondisi luka-luka pasca penculikan dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh milisi Syiah Al-Houthi. Dia ditangkap karena terus menyuarakan kritik terhadap milisi Syiah Al-Houthi melalui karikatur yang ia gambar, di mana dia membuat gambar satir sebagai protes terhadap Syiah Al-Houthi dan juga pemimpinnya Abdul Malik Al-Houthi. Ini adalah gambaran dari Nasyid atau aktivis yang ditemukan dalam kondisi luka, dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit. Ya, ini adalah aktivis Yaman yang ditemukan dalam kondisi luka-luka akibat dari penculikan dan
penyiksaan dari kelompok milisia Al-Houthi. Ya, dia dilaporkan, dia menceritakan kronologis bagaimana dia ditangkap dan dia juga diikat, juga ditutup matanya, kemudian dia semacam disundut benda panas. Dia diminta untuk membuka akun Facebooknya, tapi dia menolak. Akibatnya dia mendapatkan penyiksaan dari milisia Al-Houthi. Dia ditanya keterlibatannya dengan kelompok revolusi Yaman, kelompok para aktivis demokrasi di Yaman, tetapi dia menolak untuk memberikan penjelasan. Sementara itu, koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa pasukan rezim Suria dilaporkan membunuh 11 orang warga Suria di desa Nib, di dua buah desa yang berada dalam penguasaan kelompok oposisi. Dilaporkan kelompok rezim Suria ini melakukan penyusupan dan kemudian membunuh 11 orang, 7 diantaranya dalam satu keluarga. Diantaranya adalah terdapat anak-anak dan juga perempuan. Sementara itu, kelompok atau pimpinan Partai Buruh Kurdi di Turki mengumumkan sebuah pengumuman bersejarah di mana dia menuntut atau meminta kepada seluruh pengikutnya untuk mengakhiri perlawanan bersenjata yang telah mereka lakukan sepanjang 30 tahun. Sejak tahun 1984 mereka melancarkan atau memutuskan melakukan perlawanan bersenjata melawan pemerintah Turki, tapi saat ini pemimpinnya menyatakan bahwa kelompoknya akan melakukan perjuangan melalui jalan politik dan demokrasi. Ya, ini adalah sesi berikutnya adalah kita tidak disertai dengan menggunakan bahasa isyarat. Ya, juru bicara Hamas menyatakan, Muhammad Abu Zuhri, dalam sebuah keterangan pers, dia menyerukan agar seluruh pihak-pihak Arab menyerukan untuk mengintervensi keputusan pengadilan Mesir yang memasukkan Hamas atau kelompok perlawanan Hamas di Palestina sebagai satu kelompok teroris. Hamas menuding bahwa terdapat koordinasi antara pemerintah Mesir dan Israel dalam rangka melawan perlawanan kelompok perlawanan Palestina, dan hal ini dikuatkan oleh pernyataan dari Victor Lieberman yang merupakan Menteri Luar Negeri Israel, di mana keputusan pengadilan Mesir tersebut menguntungkan pihak Israel. Sementara itu, Ismail Ridwan, kelompok salah seorang pimpinan dari Hamas, dia menyerukan kepada Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz, dan juga Sekjen Liga Arab Nabil Al-Arabi untuk melakukan intervensi segera untuk mengakhiri atau membatalkan vonis pengadilan Mesir yang memasukkan kelompok Hamas termasuk dalam list atau daftar teroris. Ini adalah salah satu pimpinan Hamas. Dia menyerukan kepada Sekjen Liga Arab, Dr. Nabil Al-Arabi, untuk segera melakukan intervensi untuk mengakhiri keputusan ini, dan juga khususnya ketika keputusan itu memasukkan Brigadir Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas sebagai kelompok teroris. Dia juga menyerukan kepada Raja Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz, untuk juga melakukan intervensi untuk mengakhiri vonis ini. Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina melakukan demonstrasi besar-besaran sebagai kecaman terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Mesir yang memasukkan Hamas sebagai suatu kelompok teroris. Mereka melakukan demonstrasi di kamp Jabaliyah, merupakan kamp pengungsi di utara Gaza. Demonstrasi ini diikuti oleh berbagai kelompok perlawanan Palestina. Mereka merasa terpukul akibat dari keputusan pengadilan Mesir ini yang menilai bahwa Mesir kemudian di belakang hari justru bukan sebagai pelindung bagi rakyat Palestina maupun rakyat Gaza yang bersebelahan dengan Mesir, tetapi justru menjadi momok yang menakutkan buat mereka. Ya, mereka melakukan demonstrasi ini setelah mendapat seruan atau ajakan dari Hamas. Mereka mengutuk dan mengecam keputusan ini. Ini adalah Sami Abu Zuhri yang merupakan juru bicara Hamas. Dia menilai bahwa keputusan ini adalah merupakan upaya Mesir untuk mengekspor atau memindahkan krisis internal yang saat ini berada di Mesir ke wilayah mereka, atau ke wilayah Palestina tepatnya. Sementara itu, pengadilan Mesir mendasarkan keputusan tersebut terhadap tuduhan bahwa Hamas telah melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Mesir, dan juga terkait dengan peristiwa pembunuhan tentara Mesir di wilayah Sinai yang
di mana militer Mesir menuduh kelompok Hamas terlibat dalam peristiwa ini, di mana Hamas kemudian menafikan hal itu secara total. Sementara itu kelompok perjuangan lainnya yaitu Jihad Islami juga membela posisi Hamas dan mengecam keputusan Mesir yang memasukkan Hamas sebagai kelompok teroris. Ini adalah pernyataan dari salah satu pimpinan dari kelompok Jihad Islami. Ya, keputusan pengadilan ini kemudian makin membuat runyam hubungan antara Mesir dengan pemerintah jalur Gaza. Hal ini merupakan akibat dari pada saat yang sama juga berbagai media Mesir terus menyuarakan serangan ataupun kecaman terhadap kelompok Hamas, sehingga membuat hubungan antara kedua belah pihak makin runyam, makin rusak. Ini adalah gambaran atau cuplikan dari media Mesir yang terus melakukan serangan terhadap Hamas, sehingga kemudian pengadilan Mesir memasukkan Hamas sebagai kelompok teroris. Ya, pada saat yang sama juga militer Mesir terus melakukan penghancuran terowongan-terowongan di wilayah Rafah yang menghubungkan antara Mesir dan jalur Gaza. Hal ini membuat kemudian warga Mesir makin terboikot, makin terisolasi, sehingga jalur bantuan yang diharapkan dapat masuk ke dalam Gaza semakin minim. Sementara itu kelompok oposisi Suriah mengumumkan bahwa mereka berhasil menguasai wilayah Tel Krim yang berdekatan dengan sebuah wilayah yang dikenal sebagai segitiga maut, yaitu Aryaf Dar'a, kemudian Al-Qunaitira dan Damaskus. Ini adalah gambar, mereka merilis gambar di mana ada sejumlah orang tewas yang mereka klaim sebagai kelompok asing yang ikut terlibat dalam militer dalam rezim Suriah yang menyerang warga Suriah. Di antaranya bahwa mereka adalah diduga berasal dari Iran. Ya, sementara itu kelompok oposisi terus memperluas wilayah kekuasaan mereka. Sementara itu kelompok dilaporkan bahwa sebuah kelompok oposisi melancarkan serangan terhadap rezim Suriah dan berhasil menewaskan sejumlah orang di distrik Bagruz. Dalam operasi tersebut berbagai milisi oposisi lainnya seperti Jabhat Nusra dan Harakat Ahrar Syam juga ikut terlibat dalam mereka ikut berkolaborasi dan bekerjasama dalam serangan ini. Sementara itu di Rif Halab dilaporkan bahwa sumber di kelompok gerakan Hazm yang merupakan kelompok oposisi yang justru menentang kelompok oposisi lainnya, dilaporkan mereka terlibat pertempuran dengan kelompok Jabhat Nusra. Mereka mengakui bahwa ada sejumlah milisi mereka yang tewas, namun mereka berhasil menewaskan sejumlah personil dari milisi Jabhat Nusra. Tetapi kemudian kelompok Jabhat Nusra menyatakan bahwa Harakat Hazm ini tidak ada dari pihaknya yang tewas. Sementara sumber medis di Irak dilaporkan bahwa sejumlah orang tewas, diantaranya anak perempuan dan anak-anak, akibat dari serangan yang dilakukan oleh rezim Irak di wilayah Fallujah dan juga di kota Diyala, di provinsi Diyala tepatnya. Ya, sejumlah orang tewas akibat dari bom mobil yang meledak di dekat sebuah pasar rakyat. Ya, akibat dari serangan ini, akibatnya sejumlah orang tewas dan juga bangunan rusak dan juga harta-harta warga juga ikut rusak. Sementara itu sumber militer Irak, sumber pemerintah Irak melaporkan bahwa tiga polisi, maksud kami, tewas akibat dari sebuah serangan dilakukan oleh yang tidak dikenal di markas militer Ainul Asad. Ya, ini adalah gambaran dari pertempuran dari serangan yang dilakukan oleh kelompok ISIS rupanya terhadap pos militer dan tentara. Ya, kelompok ISIS mengklaim bahwa mereka berhasil membunuh sekitar 20 tentara Irak, dan ada sejumlah gambar yang tidak dimuat oleh Al Jazeera karena terlalu menggambarkan kesadisan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
Sementara itu, gerakan ulama kaum muslimin atau kelompok Komite Ulama Kaum Muslimin yang merupakan sebuah representasi kelompok ulama sunnah di Irak mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Irak saat ini tengah melakukan upaya marginalisasi terhadap kelompok Sunni dan mengupayakan penghancuran secara sistemik di wilayah-wilayah yang dihuni oleh Sunni, dan mereka menilai bahwa pemerintah Al-Ibadi yang mendapatkan mandat dari pemerintah dari tentara Amerika Serikat pasca keluarnya mereka menganggap bahwa pemerintah Ibadi ini justru makin bekerja untuk kepentingan Iran. Akhbarul alam sayaudu ba'dal fasil. Kabar dunia akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.